sepertinya dia sangat lapar teman-teman. Nah, ini teman-teman. Dan terakhir adalah arang atau charcoal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petualang, selamat datang kembali di channel ini. Di episode kedua kali ini, perjalanan kami di tengah lebatnya hutan masih terus berlanjut. Setelah berhasil membangun shelter sederhana untuk bertahan hidup, kini tantangan yang lebih berat mulai menanti. Di episode kali ini, kami akan mencari sumber makanan, membuat perapian, dan menghadapi berbagai rintangan yang tidak terduga. Semua dilakukan dengan memanfaatkan apa yang tersedia di alam sambil tetap menjaga kelestarian hutan dan mengutamakan keselamatan. Jadi, siapkan cemilan, kopi, atau rokok bagi yang merokok, duduk yang nyaman, dan ikuti perjalanan kami hingga selesai. Semoga video ini bisa menjadi hiburan sekaligus menambah wawasan tentang dunia survival. Selamat menyaksikan dan mari kita lanjutkan petualangan di episode kedua kali ini. Prioritas berikutnya adalah mencari sumber air. Air adalah kebutuhan utama untuk bertahan hidup di hutan, jadi kami harus menemukannya sebelum melanjutkan aktivitas lainnya. Setelah berjalan cukup lama, sayangnya kami belum berhasil menemukan sumber air yang mengalir. Namun di tengah perjalanan, kami menemukan genangan air hujan yang masih tertampung di cekungan bebatuan. Sepertinya ini termasuk jenis sungai ephemeral. Sungai ephemeral hanya mengalir ketika terjadi hujan atau sesaat setelah hujan. Di luar itu, alur sungainya biasanya kering. Dan untungnya, petualangan kita kali ini bertepatan pada musim penghujan. Jadi kita bisa memanfaatkan air hujan yang tertampung di cekungan bebatuan. Oke teman-teman, air yang kita temukan kali ini sepertinya kurang cocok untuk langsung dikonsumsi. Maka dari itu kita memutuskan untuk membuat filter air. Jadi teman-teman, seperti ini airnya yang ada di sini. Warnanya kuning dan kalau bau sih sepertinya enggak, tapi tetap menurut kami belum layak untuk dikonsumsi secara langsung. Jadi nantinya kita akan proses terlebih dahulu di dalam filter air. Di sini kita mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat filter air.
Oke teman-teman, ini salah satu bahan kita untuk membuat filter air, yaitu arang. Kebetulan kemarin kita bakar-bakar dan kayunya menjadi arang. Ini bisa kita manfaatkan sebagai filter air nantinya. Oke teman-teman, sepertinya arangnya sudah cukup segini. Selanjutnya bahan selanjutnya adalah simbar kemungkinan. Kita cari lagi. Untuk bahan selanjutnya kita membuat filter air. Kita cari tumbar simbar seperti ini teman-teman. Ya, tumbar simbar seperti ini kita ambil tengahnya, bukan bagian yang ini. Kalau yang bagian yang ini dia kurang bersih. Nah, seperti ini kurang bersih. Jadi kita ambil bagian tengahnya untuk kita buat alat pembuatan filter air. Nah, bagian tengahnya seperti ini teman-teman. Ini ada seperti bulu-bulu halus yang mungkin nanti dia mampu menyaring air menjadi air bersih. Ini juga sangat efektif untuk kita membuat saringan air atau filter. Kita ambil sedikit seperti ini. Nah seperti ini. Nah sepertinya ini sudah cukup untuk kita membuat proses penyaringan air. Di sela-sela mengumpulkan bahan untuk membuat filter air, kami mendapatkan kejutan yang tak terduga. Di balik rimbunnya semak, terlihat seekor anakan burung yang tampak masih belajar bertahan hidup. Teman-teman, di sini kita menemukan anakan burung kuniran. Kalau di sini nyebutnya burung kuniran, teman-teman. Masih anakan. Sepertinya tadi terpisah dari induknya, teman-teman. Sangat bagus sekali. Sepertinya dia sangat lapar, teman-teman. Kasihan, nanti kita akan lepas saja nanti ya. Kita akan melepasnya dikarenakan kita akan menjaga ekosistem di sini biar tidak punah, teman-teman. Oke teman-teman, untuk menjaga ekosistem di sini, kita putuskan untuk melepasnya. Sangat cantik, teman-teman. Oke, bahan selanjutnya adalah tanaman seperti ini, teman-teman. Bisa dibilang ini juga lumut. Kita akan buat tambahan untuk filter airnya. Ini teman-teman, sepertinya sudah cukup untuk kita membuat filter air. Teman-teman, di sini bahan kita sepertinya sudah cukup. Di antaranya ada lumut, arang, sama ini tadi simbar dan pasir sedikit. Oke, sekarang kita proses membuatnya.
Jadinya seperti ini teman-teman. Awal tadi yang kita masukkan adalah tanaman simbar, yang kedua pasir, ketiga adalah lumut, dan terakhir adalah arang atau charcoal. Selanjutnya kita akan melubangi bagian bawah untuk jalannya air. Nah, sepertinya cukup teman-teman. Seperti ini lubangnya. Filter yang kita buat kali ini hanya mengandalkan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Jikalau teman-teman ingin membuat yang lebih efisien, tambahkan bahan-bahan seperti berikut. Nomor 1, kain bersih atau kapas, berfungsi untuk menahan partikel paling halus agar tidak keluar. Nomor 2, arang kayu, berfungsi untuk menghilangkan bau, warna, dan sebagian bahan kimia. Nomor 3, pasir halus berfungsi untuk menyaring partikel sangat kecil. Nomor 4, pasir kasar berfungsi untuk menyaring partikel yang lebih kecil. Nomor 5, kerikil kecil berfungsi untuk menyaring kotoran yang sedang-sedang. Nomor 6, batu kecil berfungsi untuk menahan kotoran berukuran besar. Seperti ini susunan filter air yang kami rangkai. Yang paling bawah sebagai penampungan air bersih. Bagian tengah ini berfungsi sebagai penyaringan utama air. Dan yang paling atas berfungsi sebagai penampungan air yang akan diproses. Sambil menunggu filter air bekerja menyaring air hingga lebih jernih, waktu ini kami manfaatkan untuk melanjutkan pekerjaan lain. Kali ini kami akan membuat tempat perapian di atas shelter. Perapian ini nantinya akan menjadi tempat untuk memasak sekaligus membantu memberikan kehangatan saat malam tiba. Dedaunan ini berfungsi sebagai lapisan pertama sebelum kita kasih tanah di atasnya. Di sini kita mulai mencari tanah sebagai lapisan utama perapian kita.
Oke teman-teman, kali ini kita juga menemukan bulu. Kemungkinan ini bulu ayam hutan. Dan kemungkinan di sini itu masih banyak terdapat ayam hutan teman-teman. Nanti kita coba akan buat jerat untuk memikat ayam hutan ini. Sekiranya dapat, nanti kita akan buat makan siang. Makan siang. Lapisan tanah ini berfungsi sebagai pelindung agar panas dari api tidak langsung mengenai lantai shelter yang terbuat dari kayu. Oke teman-teman, di sini saatnya kita membuat jeratan untuk ayam hutan. Di sini. Wah, ini sepertinya sudah cukup kuat teman-teman. Oke, sekarang prosesnya kita bersihin dulu untuk tempatnya. Di sini kita harus tali dengan kuat teman-teman, biar mengurangi resiko untuk ayamnya lepas.
Oke teman-teman, jebakan sudah jadi dan kita akan mencoba apakah jebakan yang dibuat rekan saya tadi efektif apa tidak. Nah, seperti ini teman-teman. Kemungkinan dengan cara seperti ini efektif dan kemungkinan besar untuk mendapatkan ayam tersebut. Sambil menunggu jerat yang kita pasang tadi membawakan hasil, sekarang kita persiapkan kayu bakarnya dulu. Oke teman-teman, kayu bakar kita sudah siap. Saatnya kita ngecek jerat kita tadi. Pedot ya. Pedot mas. Aduh, Oke, putus teman-teman. ternyata putus, tali kita kurang kuat. Sebenarnya tadi sudah dapat teman-teman. Loh, ikut mas BTS ya. Oh iya Dan, Ikut. ayo kepong. Kejar. Mas, maju mas. Dan, tangkap. Pukul. Di mana? Coba mas. Aduh. Wah, sangat disayangkan teman-teman. Kita kehilangan jejak dari ayam yang sudah kita dapat tadi. Sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan teman-teman, buruan kita pada hari ini terlepas dikarenakan tali yang kita pakai mudah putus atau tidak kuat. Dan berhubung waktu menunjukkan sudah siang dan perut kita lapar teman-teman, di sini kita memutuskan untuk mencari makanan yang lain di sekitar sini. Teman-teman, ini hasil dari air yang kita saring tadi menggunakan filter rakitan kita sendiri tadi. Hasilnya sangat jernih teman-teman, bisa dilihat sangat jernih. Yang tadinya kuning sekarang jadi jernih sekali, layak untuk dikonsumsi. Ayo Dan, kita mencari makanan.
Di sini kita menemukan tanaman pakis, teman-teman. Dan pakis ini sangat melimpah sekali di sini. Dan kita harus ceknya lebih dahulu. Kita coba mau ngeceknya apakah pakis ini beracun atau tidak, karena ada beberapa jenis pakis yang beracun di dunia ini, teman-teman. Jadi tidak bisa dikonsumsi langsung. Kali ini kita akan mengecek dulu aja. Kita kupas, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Kita akan coba rasakan. Pakis kali ini, teman-teman, teksturnya itu berlendir, ya, banyak mengandung air, dan rasanya pahit, teman-teman. Ternyata tidak bisa dikonsumsi, ternyata, teman-teman. Tidak bisa dikonsumsi. Jadi kita memutuskan untuk mencari makanan yang lain. Oke, lanjut. Kau ini kono nek panganan, Mas. Iki yang kalau engko kayak ada manfaatnya gimana? Oke, coba kita ambil. Oke, karena perut kita sudah lapar, teman-teman. Kita sudah membayangkan makanan-makanan yang enak sepertinya. Di sini kita menemukan jamur, teman-teman. Namun kayaknya jamur ini tidak bisa dikonsumsi langsung dikarenakan jamur ini beracun. Jadi kita tidak berani untuk memakannya. Kita tinggal saja, teman-teman. Kita cari yang lain. Oke, teman-teman, di sini kita menemukan pisang monyet. Untuk sementara ini, kemungkinan pisang monyet inilah yang bisa mengamankan perut kita. Kita bersihkan terlebih dahulu, nanti kita akan membawanya ke shelter. Ini dia, teman-teman, hasil buruan kita di hari ini. Dikarenakan ayam kita lepas, jadi kita mengambil bahan seadanya yang ada di sekitar sini. Hari ini kita mau makan ini umbut palem sama pisang yang masih muda tengahnya. Dan ini ada terong sisa kemarin kita bawa dari rumah. Kita akan bakar. Sekiranya cukuplah untuk kita mengisi perut kita pada hari ini.
sini kita akan memakan umbutnya terlebih dahulu teman-teman. Kita coba rasakan. Untuk bagian tengah pisang ini, pisang monyet, rasanya tuh tidak sepat, manis, juga sedikit banyak airnya juga teman-teman. Sebetulnya juga bisa dibakar, berhubung perut kita sudah terlalu lapar, jadi kita langsung aja kita makan. Oke teman-teman, mengingat hari sudah gelap, petualangan kita akhiri di sini dan kita lanjutkan besok. Dan malam ini kita akan tetap tidur di sini dan kita akan berpetualang di esok hari. Tentunya petualangan kita tidak kalah seru di hari ini. Ikuti terus petualangan kami tetap di Malang Petualang. Sampai di sini dulu petualangan kita di hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti perjalanan kami. Dukungan kalian melalui like, komen, dan subscribe adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten petualangan yang lebih seru. Terima kasih teman-teman.